bermimpi untuk lari dari kenyataan, tetapi itu salah. Yang benarnya apa? Some people dream to change the reality. Orang-orang bermimpi untuk mengubah kenyataan. Itu yang harus dilakukan orang kaya. Kita berarti mengakui bahwa Allah itu maha kaya. Ya, kalau kita bermimpi menjadi orang besar, berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha besar. Ya, tapi kalau impian kita remeh-temeh, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Jadi mulai saat ini bermimpilah menjadi orang besar, menjadi orang kaya. Mimpi itu murah, tapi nilainya sangat tinggi. Kenapa? Indonesia ini dimerdekakan karena mimpi-mimpi para pejuang kita. Ya, kita dibesarkan juga atas mimpi-mimpi orang tua kita. Jadi kita jangan pernah takut bermimpi. Bermimpilah. Karena orang-orang kecil itu semua dari kecil dan bermimpi untuk menjadi orang besar. Jadi kalau kita ingin berusaha itu, sebenarnya Indonesia itu yang pertama kita harus berpikir dengan otak kanan. Karena otak kanan ini mengajarkan kita untuk berpikir fleksibel. Ya. Jadi kalau otak kiri berpikir kita untuk hitung-hitung, analisa, tapi otak kanan kita berpikir untuk fleksibel. Jadi kalau otak kiri kita mengajarkan kita untuk mengasah IQ kita, tetapi otak kanan kita mengasah EQ kita. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya tidak perlu pengalaman. Ya. Menikah saja yang sangat penting tidak perlu pengalaman. Betul nggak? Pernah nggak ketika kita ya mendatangi calon mertua kita, pernah nggak ditanya sudah pengalaman menikah belum? Tidak pernah ditanya kan sudah pernah pengalaman menikah belum? Ya. Jadi kan ganteng tidak jaminan, ya. Cantik juga tidak jaminan, tampan tidak jaminan. Yang bisa jaminan itu sebenarnya sertifikat tanah, ya. BPKB Gabil itu bisa jadi jaminan di bank, tapi ganteng itu nggak bisa jaminan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, tidak perlu pengalaman. Karena untuk bisa buka restoran seperti ini, kita tidak harus dulu jadi koki, tidak mesti. Ya, kalau kita ingin buka bengkel, kita mesti harus jadi montir dulu. Ya, kalaupun kita mau buka salon, maka sambut, tidak mesti harus jadi bencong dulu. Susah, bahkan jadi bencong. Ya, jadi lakukan saja, tidak ada masalah. Jadi yang pertama harapan saya harus punya mimpi dulu, ya. Bagaimana kita bermimpi dari zero, ya, menjadi hero, ya, dari nobody menjadi somebody, ya. Itu yang harus kita camkan dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya passion. Untuk menjadi seorang pengusaha harus punya passion. Bekerjalah dengan hati. Jangan bekerja hanya melihat jam, mengukur waktu. Jadi bekerjalah dengan seolah-olah apa yang kita kerjakan itu hobi kita. Jadi kalau kerja kita hari-hari hanya mengukur dari rumah, motor, kantor, atau kantor, motor, rumah, itu kita kalau sudah tua nanti jadi mengidap penyakit P16. Ada tahu nggak rekan-rekan P16 itu apa? Hah? Enggak ya? P16 itu yang pertama pergi pagi, pulang petang, makan peot, tinggal pegel, ya. Habis itu pendapatan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Itu P16. Jadi kalau ada kegiatan, kalau ada pekerjaan, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya rutinitas. Itu yang paling perlu. Kemudian yang ketiga adalah action. Action itu perlu. Jadi saya punya quote buat rekan-rekan semuanya. Ilmu tidak akan bisa merubah hidup kita. Tetapi bekerja dengan ilmu itu yang akan merubah hidup kita. Jadi saya mengharapkan rekan-rekan bisa bekerja, bisa mempunyai motivasi seperti kita enter.
Jadi ketika ada peluang, enter masuk. Ketika ada peluang, enter masuk. Jangan ada istilah entar. Jadi harus bisa dibedakan mana enter, mana entar. Ya, ini ada peluang, ada kerjaan, entar lah, besok lah. Jangan, tapi enter, gapai dia. Ini saya singkat-singkat ya biar cepat, karena hati udah pada ke Tengjo nih namanya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah collaboration itu perlu. Makanya saya sangat menghargai ketika rekan-rekan bisa berada dalam suatu komunitas. Ya. Karena ketika kita ingin sukses, bergaulah dengan orang sukses. Insya Allah sukses itu akan jadi bantu kita. Ketika kita ingin maju, bergaulah dengan orang-orang maju. Jadi, alhamdulillah sudah terbentuk komunitas seperti ini. Malah saya mendengar bahwa banyak rekan-rekan sudah bisa melaksanakan bakti sosial, membantu rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu luar biasa. Karena kalau kita tidak bisa move on, kita akan blow on dan on, percayalah. Maka untuk itu mari move on bersama Barberman, ya. Itu harapan kita. Kemudian kemarin saya sama Om Ded saya ada sampaikan ketika rekan-rekan punya keinginan untuk membuka usaha, mungkin tempatnya tidak ada, insya Allah saya akan siapkan. Jadi kita ada buka kafe. Kita ada buka kafe di depan stadion. Itu ada kios, ada sekitar 10 kios yang masih belum termanfaatkan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin buka usaha sendiri mandiri, silakan, saya berikan. Coba selama 6 bulan. Kalau 6 bulan berhasil, baru berikutnya bayar sewa. Ya. Tapi kalau belum berhasil nggak usah bayar sewa. Laksanakan dulu, berhasil, ajak teman-teman. Nanti di sana kita akan berdiskusi lebih jauh, lebih mendalam bagaimana cara memulai usaha. Dari tidak punya apa-apa, bisa punya apa-apa. Kita akan bimbing, kita akan bantu, kita akan dampingi supaya bagaimana 5 tahun ke depan Indonesia ini tidak dicap lagi negara berkembang, tapi bagaimana menjadi negara maju. Saya kepingin rekan-rekan sama seperti Hadi Suwarno ya. Nah, tidak hanya bisa pangkas rambut, tapi punya produk. Punya produk, punya nilai jual, punya franchise. Kita kepingin punya teman-teman yang berbakat seperti itu. Mungkin sudah saatnya berbuka. Saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.